Pemahaman dulu yang penting. Jadi jangan sampai dikatakan bahwa COVID ini adalah iblis macam-macam apa semua ya. Ada juga orang yang mengatakan kepada saya, Bang, persoalan saya ini sangat berat sekali. Tinggal di rumah, mati karena corona atau mati kelaparan. Halo sahabat, jumpa lagi dengan Abraham Silaban dan kali ini kita akan berbincang dengan seorang tokoh Batak yang begitu populer di Senayan, DPR RI. 3 kali menjabat sebagai anggota DPR RI dan saat ini menjadi pejabat teras di PDI Perjuangan, Ketua DPP PDI Perjuangan, Sukur Nawaban. Apa kabar Pak Sukur? Selamat malam, kabar baik Bram. Stay at home. Ya, stay at home. Karena kerja dari rumah harus menyesuaikan nampaknya ya. Ya, dimanapun kita casual aja. Jadi kadang-kadang pakai jas itu berat di jasnya Bram. Oh ya? Yang ya kadang-kadang kan tidak terlalu penting ya pakaian atau apa. Yang penting kan pikiran, hati, dan tindakan itu yang paling penting. Artinya DPR masa-masa seperti ini tidak harus mementingkan jasnya. Jadi mementingkan apapun masalah masyarakat yang berkaitan dengan COVID-19. Ya, tidak hanya pada situasi COVID-19 ya. Kita punya tugas konstitusi ya, tugas amanah yang harus kita laksanakan dan itu melekat pada saat kita dipilih oleh rakyat. Ya, itu kan melekat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pak Sukur ini kan mewakili daerah pemilihan Jawa Barat, tepatnya di Kota Bekasi dan Depok. Nah, berbicara soal perwakilan rakyat, tentu tahu isi hati masyarakat yang saat ini memang serba sulit semuanya. Ekonomi sulit, kemudian juga pekerjaan banyak yang kehilangan, dan barangkali apa yang mereka sampaikan, yang curahkan langsung kepada Pak Sukur Nawaban. Nah, kalau kita berbicara tentang COVID-19 ini kan tentu ini adalah sebuah pandemik. Pandemik artinya bukan hanya Indonesia yang mengalami, Bekasi atau Depok yang mengalami, tetapi ini sudah menjadi persoalan dunia dan masalah dunia. Ada 3 persoalan besar yang dihadapi oleh pribadi lepas pribadi, pemerintah, dan seluruh stakeholder. Ya. Persoalan yang pertama adalah bagaimana menyembuhkan, mengobati, menjaga orang yang sudah terpapar COVID-19 ini. Ini persoalan yang pertama. Nah, persoalan yang kedua adalah bagaimana memutus mata rantai penularan daripada COVID-19 ini. Nah, tentu yang ketiga, bagaimana mengatasi dampak daripada COVID-19 ini. Kalau kita bicara dampak kan sangat banyak sekali dampak. Pertama itu dampak psikologis mentalitas dari setiap pribadi lepas pribadi atau orang per orang, kelompok per kelompok, bahkan negara. Tentu kalau kita bicara tentang persoalan ekonomi kan ini bukan hanya dialami oleh Indonesia, tetapi seluruh dunia mengalami. Tentu kita harus melihat fakta bahwa ya terus terang saja situasi ekonomi lumpuh. Betul. Nah, bisa kita katakan bukan hanya Indonesia, jadi kalau misalnya Indonesia saja yang hanya disorot orang itu tidak fair. Ya hampir semua negara lumpuh, ekonomi orang per orang lumpuh. Artinya tidak ada satupun yang terlepas dari dampak COVID-19 ini. Maka untuk bisa menjawab 3 persoalan itu, maka kita harus mengetahui COVID-19 ini seperti apa. Yang pertama seperti yang saya katakan tadi, ini pandemik. Berarti ini tidak hanya dialami Indonesia, dunia mengalaminya. Nah, itu poin pertama. Poin yang kedua, penularannya, penyebarannya sangat cepat sekali. Nah, ya saya tidak masuk ke dalam konteks bagaimana cara penularan penyebarannya, tetapi saya masuk ke konteks yang sederhana bahwa penularannya, penyebarannya sangat cepat sekali. Yang ketiga, obatnya belum ada. Yang keempat, inkubasinya sangat cepat. Yang kelima, sangat mematikan. Jadi ada 5 poin yang harus kita pelajari dari COVID-19 ini. Maka tidak boleh anggap enteng, tidak boleh anggap sepele. Nah, kalau saya ditanya, dan ini pertanyaan yang paling sering saya hadapi, pertanyaan ini yang selalu dilontarkan oleh orang per orang. Kapan ini berakhir? Kapan pandemik ini berakhir? Kapan badai ini berakhir? Nah, malam hari ini saya jawab sama kamu, Bram. Tidak ada yang tahu kapan ini berakhir. Ini bisa berakhir tahun depan, bisa berakhir 2 tahun lagi, tapi bisa berakhir 1 bulan lagi. Tergantung. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Betul. Tergantung bagaimana kita menghadapinya. Nah, tentu agar jawaban ini, kapan ini berakhir bisa kita jawab, tergantung mentalitas. Tergantung disiplin setiap orang. Pribadi lepas pribadi, kelompok, bahkan negara. Kalau kita lihat kematian atau akibat meninggal akibat dari COVID ini, tentu ini berbeda-beda di setiap negara.
Kalau kita bicara Indonesia, ya sama seperti Amerika, Eropa Barat dengan karakter yang sangat liberal, dengan karakter masyarakat yang tidak terlalu disiplin, dengan karakter masyarakat yang bebas bicara, maka tingkat korban meninggal akibat COVID ini di atas 10%. Tetapi di negara-negara yang sangat disiplin, rakyatnya sangat disiplin, Korea, Jepang, Singapura, dan juga negara sosialis, tingkat meninggalnya ini itu bahkan di bawah 1%. China, yang awal muasal daripada penyakit ini, tingkat kematiannya tidak sampai melewati 3%. Nah, ternyata kita bisa kendalikan. Bagaimana cara mengendalikannya? Dari karakter tadi, disiplin. Apa yang kita lihat, apa yang kita pelajari dari sini, Bram? Bahwa ternyata biarpun di negara-negara seperti Indonesia, Eropa Barat yang tinggi sekali korban meninggal, apa yang kita lihat? 89% orang sembuh. Padahal obatnya belum ada. Nah, kita harus melihat dari situ, kenapa orang bisa sembuh tanpa obat? Nah, ternyata COVID ini sangat lemah. Kalau kita lihat kesaksian-kesaksian orang yang sembuh dengan COVID ini, maka ada dua hal yang mereka lakukan. Meningkatkan kekebalan tubuh dan menjaga spirit fighter. Meningkatkan kekebalan tubuh dan menjaga semangat. Maka kalau kita lihat kesaksian-kesaksian di rumah sakit itu, ya dokter-dokter ya tidak memberikan obat sesungguhnya. Kalaupun diberikan obat adalah menjaga organ-organ vitalnya, biar jangan terserang dengan cepat. Tetapi lebih banyak disuruh istirahat. Disuruh istirahat, pikiran tenang, dan ditambah dengan makanan-makanan kesehatan sehingga meningkatkan kekebalan tubuh. Kesimpulan adalah bagaimana menyembuhkan orang yang sudah sakit. Jaga stamina, istirahat yang cukup. Jadi ini untuk diri saya, Bram ya. Saya tidak berani main-main ya. Sebelum COVID ini, hampir 20 tahun perjalanan hidup saya rata-rata tidur paling cepat itu jam 12, Bram. Ya rata-rata jam 1, jam 2 pagi lah. Jam 6 pagi itu sudah bangun. Nah, tetapi setelah COVID ini saya tidak berani gambling, saya tidak berani bertaruh dengan kesehatan saya dan hidup saya. Paling lama jam 11 saya sudah tidur. Saya paksa dengan cara apapun saya sudah tidur. Tujuan saya apa? Saya tidak mau kecapean, saya tidak mau kelelahan, stamina saya harus kuat. Sehingga imunitas saya meningkat. Seandainya pun saya terpapar, maka tubuh saya mampu melawan COVID ini. Makanya setiap saya turun atau bertemu dengan stakeholder masyarakat, saya katakan, pemahaman dulu yang penting. Jadi jangan sampai dikatakan bahwa COVID ini adalah iblis macam-macam apa semua, ya kita bisa dengan doa apa semua. Tuhan yang Maha Kuasa memberikan pikiran ke kita kok. Kita masukkan aja tangan kita ke api, dengan doa bisa lolos nggak dari api. Kita diberikan hati dan pikiran, akallah yang kita pergunakan. Jadi jangan kita uji Tuhan. Nah yang kedua, pikiran. Maka yang saya lakukan adalah saya jarang sekarang ini membaca media sosial dan berita-berita yang menakutkan. Maka saya fresh, saya harus berusaha menikmati. Bisa bayangkan nggak, hidup saya hampir 20 tahun, penuh dengan aktivitas setiap hari. Tiba-tiba saya harus ada di rumah. Itu stresnya minta ampun itu kalau saya tidak bisa mengelola pikiran dan jiwa saya. Maka yang saya lakukan memanage agar saya bisa mengelola pikiran saya, jiwa saya, ketenangan saya adalah saya berhenti membaca-baca berita yang tidak-tidak. Apalagi media sosial. Maka yang saya lakukan apa? Di tengah-tengah COVID ini, saya nikmati hidup saya. 20 tahun saya tidak bisa melakukan hal-hal kecil yang menjadi hobi saya. Maka setelah sekarang ini saya punya waktu untuk melakukan hal-hal kecil. Jadi saya syukuri, Bram. Di kau pun begitu. Nah, nanti melalui diskusi kita ini, nanti semoga mudah-mudahan masyarakat bisa memahami ini. Di balik badai ada harapan, ada hal yang baik. Jadi di balik badai ini ya saya bisa menikmati, saya punya waktu untuk main-main dengan anak-anak, ngajarin mereka, ngelihat buku mereka, bercanda dengan mereka, main karaoke dengan mereka, main dengan mereka. 20 tahun saya tidak punya waktu. Nah, dengan cara seperti itu, Bram, maka situasi seperti apapun ada harapan. Maka pikiran saya fresh. Istirahat saya cukup, pikiran saya fresh. Maka kemudian yang ketiga apa? Saya tingkatkan kekebalan tubuh saya dengan keluarga. Ya, kita diberikan rempah-rempah oleh Tuhan yang Maha Kuasa di Indonesia ini. Ya. Jahe, putih telur, dengan dimasak, dan lain-lain. Itu saya konsumsi terus. Nah, kenapa saya harus lakukan itu? Saya tidak tahu di mana atau bagaimana. Saya bisa saja terpapar. Nah, tetapi yang saya harus pastikan, seandainya saya terpapar, tubuh saya mampu melawan. Nah, karena saya tahu orang-orang yang sembuh itu, karena tubuhnya mampu melawan, maka spirit factor saya juga saya jaga. Nah, itu yang pertama. Bagaimana cara mengobati, menjaga orang yang sudah terpapar agar jangan sampai korban, sampai meninggal dunia. Nah, yang kedua, Bram, penularannya sangat cepat. Makanya sesungguhnya saya tidak terlalu setuju dengan banyaknya aturan mengekang masyarakat dan macam-macam. Mengekang masyarakat itu harus kita lakukan, tetapi dengan pendekatan hukum saya kurang setuju. Saya lebih suka dengan cara seperti ini, memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka paham apa sih yang mereka hadapi. Tidak perlu pendekatan hukum yang sangat keras.
Orang yang sudah sakit, Bram, itu biasanya karena kekebalan tubuhnya lemah, maka dia sakit. Nah, tetapi orang yang sakit sebenarnya daya paparnya ini nggak terlalu kencang loh, Bram. Kenapa? Karena orang yang sakit, misalnya kamu lah di kantor, orang batuk-batuk, udah pucat, udah lari 1 kilometer kamu. Nah, dan saya yakin orang yang sakit ini tidak lagi berkeliaran di luaran, Bram. Ada 2 tempat dia, kalau nggak dia ke rumah sakit, di rumah, betul tidak? Maka daya tular orang yang sakit ini tidak terlalu berbahaya. Tetapi siapa yang paling berbahaya, Bram? Dan pemerintah sudah beberapa kali mengucapkan ini, tetapi tidak dikapitalisasi. OTG, orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala itu apa artinya, Bram? Kekebalan tubuhnya kuat sekali. Misalnya saya nih terpapar, kekebalan tubuh saya kuat. Saya tidak jatuh sakit. Maka tubuh saya melawan sehingga saya tidak sampai jatuh sakit. Tetapi di dalam tubuh saya sudah ada nih virus ini, Bram. Saya ketemu orang, maka saya menularkan virus itu kepada dia. Kalau kekebalan tubuhnya rendah, maka dia akan jatuh sakit. Dia akan menularkan lagi kemana-mana. Maka penularan yang luar biasa ini adalah karena OTG, orang tanpa gejala. Nah, maka saya katakan apa? Silaturahmi terbaik yang sekarang ini. Salaman yang terbaik. Pertemuan yang terbaik. Cium pipi kiri, pipi kanan yang terbaik adalah doa. Maka kita harus menemukan sebuah tagline. Saya berharap pemerintah membaca, mendengar apa yang kita obrolkan malam ini. Maka dengan cara seperti ini saya yakin masyarakat juga paham. Saya katakan apa? Jika kau sayang sama keluargamu, sayang sama temanmu, sayang sama sahabatmu, maka jaga. Jangan menularkan dan jangan ditularkan. Jangan menularkan dan jangan ditularkan. Bagaimana agar jangan menularkan dan jangan ditularkan? Jangan bertemu. Cukup dengan doa saat ini. Silaturahmi itu sangat penting. Tetapi jauh lebih penting kita menjaga diri kita dan keluarga kita. Maka apa? Stay at home. Tetapi memang persoalannya adalah, kan ini pemerintah dengan pendekatan atau semua stakeholder dengan pendekatan hukum, apa semua, stay at home. Tetapi tidak diberikan kepada masyarakat. Why? Kenapa stay at home? Contoh. Kenapa jangan pulang kampung, Bram? Saya katakan, mudik itu penting, itu sudah menjadi adat. Tetapi siapa yang menanggung resiko? Apakah kamu mau menanggung resiko itu? Saat kamu pulang ke kampungmu, maka kamu akan membawa penyakit ke kampungmu. Artinya, ada saatnya kita keluar. Ada juga orang yang mengatakan kepada saya, Bang, persoalan saya ini sangat berat sekali. Tinggal di rumah, mati karena corona, atau mati kelaparan. Maka dia harus keluar. Nah, kalau terpaksa kita harus keluar, Bram, apa yang harus dilakukan? Kalau terpaksa harus keluar, ada 3 poin yang harus dilakukan. Pakai peralatan standar, tutup hidung dan tutup mulut, pakai masker. Itu yang pertama. Yang jelas, tutup hidungmu, tutup mulut selama kau di luar. Yang kedua, selama kau di luar, jaga jarak. Minimal 1,5 meter. Rajin cuci tangan pakai disinfektan. Maka 3 hal ini kalau disiplin dilakukan, Bram, nggak sampai 3 bulan. 2 bulan ini selesai COVID ini. Tetapi jika ini tidak dilakukan disiplin, kita masih polemik, pulang kampung, mudik, dan lain-lain. Kita masih membahas tidak. Sementara masyarakat tidak memahami betapa berbahayanya COVID ini. Maka ini tidak akan pernah selesai. Saya berharap melalui perbincangan kita ini, mudah-mudahan didengar pengambil keputusan. 3 hal yang harus dilakukan di Republik ini. Pertama adalah, pastikan seluruh rakyat Indonesia meningkatkan kekebalan tubuhnya. Yang kedua adalah, pastikan rakyat Indonesia paham bahwa silaturahmi terbaik hari ini adalah doa. Stay at home. Jangan menularkan dan jangan ditularkan. Yang ketiga, pastikan jika harus keluar, jaga jarak, pakai masker, rajin cuci tangan. Maka jika itu disiplin dilakukan, perhatikan, di negara-negara yang disiplin, rakyatnya melakukan hal tersebut. Maka saya percaya kita akan mampu mengatasi dan mengendalikan COVID ini. Tetapi kalau sekarang kita masih diskusi mudik, apa semuanya, moda transportasi dan macam-macam, ini tidak akan pernah selesai. Hanya doa, mudah-mudahan ditemukan obatnya. Kita doakan mudah-mudahan ditemukan obatnya. Sampai tidak ditemukan obatnya tanpa disiplin yang saya katakan tadi, ya nggak akan pernah selesai ini. Kalau bicara tentang persoalan ekonomi, orang yang terkena dampak, ini definisinya ini harus jelas ini, Bram. Jadi saat saya turun memberikan bantuan, saya selalu mengatakan, kalau bicara dampak COVID ini secara ekonomi, saya pun terdampak. Berarti saya juga harus dibantu dong. Sesungguhnya definisinya bukan yang terdampak ekonomi, Bram. Tetapi rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia, yang kehilangan pekerjaan, khususnya yang hari-hari bekerja, hari ini bekerja untuk makan besok. Maka saat terjadi lumpuhnya ekonomi, lumpuhnya kegiatan aktivitas ekonomi, maka mereka kehilangan pekerjaannya, mereka terancam tidak makan. Maka ini yang harus kita selamatkan dulu. Jangan sampai ada rakyat Indonesia tidak makan. Maka tugas pemerintah, rakyat Indonesia yang telah kehilangan pekerjaan, jadi ada loh kehilangan pekerjaan dan tidak punya tabungan loh, misalnya yang saya sebut pekerjaan-pekerja harian lah. Hari ini kerja untuk makan besok. Ini yang harus kita jaga. Cuman memang persoalan kita ini adalah persoalan data, Bram.
Makanya selalu saya sampaikan, setiap bantuan itu diberikan, harus diupdate data itu. Apakah data itu semua dipercaya? Kenapa kita tidak serahkan saja memberikan data itu RT RW, mereka tahu rakyatnya kok. Siapa yang sudah tidak makan, siapa yang kehilangan pekerjaan. Biar jangan sampai disinformasi atau data. Jadi sudah satu fokus saja pemerintah, misalnya dari pemerintah pusat. Ya satu kementerian saja memberikan bantuan yang kita sebut dengan sembako. Jangan semua kementerian. Atau provinsi pun seperti itu. Kepala daerah pun seperti ini. Kan sebenarnya gampang, Bram. Kalau misalnya yang terkena PHK dan macam-macam, ya tinggal kita atur berapa dari pusat, berapa dari provinsi, berapa dari kabupaten kota, berapa dari tempatnya bekerja. Kalau dia bekerja harian. Nah, tetapi kalau dia bekerja untuk dirinya sendiri secara harian, ya berarti 3 bekerja sama. Jadi jangan pusat sudah memberikan, provinsi sudah memberikan, kabupaten sudah memberikan, ada yang dapat 3 kali, bahkan ada yang dapat 4 kali, tetapi ada yang tidak dapat sama sekali. Kita fokus dulu menyelesaikan urusan COVID ini, dan kita fokus dulu hari ini bagaimana memberikan makan rakyat yang sudah tidak punya pekerjaan, rakyat yang sudah tidak punya beras di rumah agar mereka bisa memasak di rumah. Saat warga bangsa saya, satu suku dengan saya, menangis, masa saya diam sih, Bram? Saya bisa saja tidur, pura-pura tidak mendengar, pura-pura tidak tahu, tetapi tidak bisa. Makanya prinsip saya adalah berbagi itu indah.